sembahyang apa iman. Imannya apa? Gue kasih tahu lo iman. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Jadi kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Karena kalau usaha masih usahain pindahin. Bapak Ibu percaya sama saya lah. Anda ngerjain saya pun, merusak nama saya depan rakyat pun, kekuasaan itu punya Tuhan. Santai aja. Kalian nggak usah terlalu ini, nggak usah khawatir. Karena kita orang beriman, beragama semua, toh. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari itu. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Sembahyang apa iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Gue kasih tahu lo iman. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Saya pengikut Nabi Isa, jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya. Tapi saya nggak pernah takut. Itu kalau cuma masih setengah-setengah, nggak usah ngomong sama saya, nggak usah iman. Nah, kita juga bicara wacana soal pemilu kada. Kan Bapak kan mau ngajukan soal DPRD. Tadi kita cerita, sebetulnya persoalannya bukan di DPRD yang pilih, Pak. Kita bisa tahu banyak soal itu. Saya kira ketua kita juga pernah ngalamin mau jadi gubernur Sumut. Dan sekarang Pak, saya harus membagikan kepada Bapak. Kebetulan saya tidak berani juga mengklaim paling pengalaman. Tetapi kalau dari pengalaman saya, boleh dikatakan saya adalah orang paling pengalaman di Indonesia berpolitik pasca reformasi, Pak. Karena saya ikutin persis dari pengusaha sebelum reformasi. Saya diangkat anak dari bupati, saya ngerti bagaimana upeti, bagaimana DPRD harus kita jinakkan. Dulu berbeda, Pak. DPRD dulu takut pada partai, Pak. Makanya kita bisa rasakan dulu kalau zaman Pak Harto, Pak, DPR RI sama MPR ini itu kan orang terdekatnya Pak Harto yang dipercaya, yang direstui. Gubernur, bupati kan Bapak pernah di situ, Pak. Itu harus di screening, Pak. Siapa mau jadi DPRD itu harus di screening. Kritsus, dicoret, Pak. Tinggal dipanggil, Pak. Saya tahu persis, Pak. Bupati tinggal panggil, lu macam-macam, kamu masih mau jadi anggota DPRD nggak nih? Kalau anda nggak mau, saya coret. Ganti siapapun kita bisa. Pemilihan pun kita atur, Pak. Begitu ada beda suara, recall. Kita bisa atur semua, Pak, itu, Pak. Kita tahu persis siapa, Pak. Nah, kan dulu nggak bahaya, karena kita masih ada Godfather, Pak Harto. Semua lihat beliau sudah takut, Pak. Tapi hari ini, Pak Harto sudah gitu banyak. Bapak bisa bayangin kalau dilepas kepada DPRD, Pak. Yang saya khawatir, saya cerita sama Prof tadi. Bapak tahu nggak tren pengusaha sekarang, Pak? Pengusaha sekarang buat apa saya pakai Bapak untuk bantu saya perlancar urusan, Pak? Saya jadi ambil kekuasaannya, Pak. Saya yang jadi pejabatnya, buat apa saya pakai orang lagi sekarang, Pak? Kalau zaman tanam-tanam orang tuh zaman dulu, Pak. Nah, sekarang Bapak lihat kades-kades. Sekarang banyak orang kaya nggak sanggup jadi bupati, jadi kades, Pak. Tujuan semua tuh menguasai sumber daya alam. Nanti saya usul, secara umum yang paling layak jadi pejabat adalah PNS. Pak Gamawan sendiri termasuk yang paling beruntung, karena masa begitu reformasi masih terlalu sedikit orang-orang yang SDM-nya dikit, Pak. Jadi partai-partai akhirnya ya sudahlah, ini kita suruh si A atau si B lah untuk supaya dia bisa untuk maju gitu loh, Pak. Ahok bakal pimpin ibu kota negara baru. DPR beri bocoran soal siapa kandidat kepala otoritas IKN.
Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN telah sah ditetapkan sebagai undang-undang oleh DPR RI hari ini Selasa 18 Januari 2022. Usai Undang-Undang IKN kini resmi disahkan, secara otomatis pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukanlah wacana semata. Hal tersebut sudah dipastikan akan terjadi. Nama Nusantara pun telah dipilih sebagai nama IKN baru menggantikan Jakarta. Seiring pengesahan Undang-Undang IKN baru yang baru saja dilakukan, desas-desus soal siapa yang akan pimpin daerah otorita IKN kembali mencuat. Nama ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok kembali disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang akan memimpin Nusantara nantinya. Bukan tanpa alasan nama Ahok kembali muncul sebagai sosok yang diprediksi akan memimpin IKN baru. Apalagi jika merujuk pernyataan Presiden Jokowi pada tahun 2020. Dikatakan bahwa Ahok adalah salah satu di antara sekian orang yang dianggap layak. Namanya kandidat memang banyak. 1. Pak Bambang Brojonegoro, 2. Pak Ahok, 3. Pak Tumiana, 4. Pak Aswar Anas. Cukup, kata Jokowi 2 Maret 2020 lalu. Di sisi lain, Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia juga menegaskan bahwa soal siapa yang akan menjadi kepala otoritas IKN memang sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Bahkan kata Doli, Jokowi tak perlu berkonsultasi kepada DPR dalam penentuan kepala otoritas IKN yang pertama. Kepala otoritas IKN yang pertama tidak mengharuskan Presiden berkonsultasi dengan DPR karena di RUU IKN ditetapkan 2 bulan harus ada kepala otorita, kata Doli Selasa 18 Januari 2022, dikutip Galamedia dari Antara. Namun kata dia, untuk kepala dan wakil kepala otorita IKN selanjutnya, Presiden memang harus berkonsultasi dengan DPR. Ia menyebut bahwa seorang kepala otorita harus orang yang memiliki pengalaman khususnya dalam hal perencanaan kota. Harus memiliki pengalaman di dunia urban planning dan planologi dan paham bagaimana berinovasi, mencari skema pembiayaan, serta orang yang berintegritas, ujarnya. Undang-Undang IKN rekor tercepat, potensi ikuti jejak Undang-Undang Cipta Kerja di MK.